Ini pohon yang seperti ini sudah ada ini calon umbi yang jadi benih besok. Rimpangnya, ya, Pak? rimpang benih seperti ini. Terus sedangkan umbi yang nantinya ada di buah, ini dengan umur 2,5 bulan ini sudah segede ini. Wah. Ya, nah ini nanti kalau kita panen katakanlah 6 bulan itu saya kira sudah sebesar ini. Lengan ya, Pak? Iya, lengan. Ya, pemirsa Sobat Vulkanovlog dan Sobat Tani dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di kebun yakon yang di belakang sana itu adalah kebun percobaan penanaman ubi yakon di Alas Ponteng di Kaliurang Timur, Kelurahan Hargobinangun, Kapanewon, Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, seperti bisa dilihat, ini adalah kebun percobaan penanaman ubi yakon yang tanamannya ini terhitung bukan baru, tetapi belum begitu banyak dibudidayakan. Ya, kalaupun dibudidayakan kita mengenalnya ada di daerah Wonosobo, mungkin di dekat-dekat Dieng sana. Kemudian dulu juga katanya pernah dibudidayakan di daerah seputaran Bromo, ya, di daerah perkebunan, kawasan perkebunan pertanian di Bromo sana. Dan tanaman ubi yakon ini tanaman yang berasal dari kawasan pegunungan Andes di Amerika Selatan, mungkin di Bolivia dan sekitarnya. Dan ubinya ya mirip ubi jalar itu, ya. Kemudian ada buah di bawah permukaan tanah, dan cita rasanya saya sudah pernah mencicipi begitu, ya. Cita rasanya seperti buah per, ya, manis ya. Kalau masih muda mungkin agak ada sepet-sepetnya, tapi manis. Dan ubi yakon ini dikenal punya khasiat lah, katakanlah begitu, dalam tanda kutip khasiat untuk meredam mereka yang punya sakit DM atau diabetes mellitus. Kemudian juga karena di batang, buah, dan daunnya ini mengandung zat insulin, ya. Jadi ini mungkin yang kemudian menghubungkan kenapa kemudian daun sampai ubinya ini cukup ramah untuk para penderita diabetes mellitus. Dan di belakang ini adalah kebun percobaannya Pak Suradi, Ketua Kelompok Tani Tirto Mulyo di Kaliurang Timur. Kita akan melihat dari dekat seperti apa, karena hari ini tanggal 10 Agustus 2026 akan dilakukan pruning, ya, pemangkasan tanaman supaya maksimal buahnya, karena ini sudah berumur sebagian besar ini sudah berumur 2,5 bulan dari masa tanam pertama. Sebagian sudah mulai muncul umbinya, ya. Nanti mungkin di bulan ke-5 atau ke-6 ini sudah di fase panen. Nah, kita ikuti perjalanan kita di kebun percobaan ubi yakon di Alas Ponteng, Kaliurang Timur. Ya, sekarang kita bertemu dengan Pak Suradi. Pak Suradi ini pemilik kebun percobaan tanam ubi yakon di Alas Ponteng, Kaliurang. Dan beliau ini juga Ketua Kelompok Tani Tirto Mulyo di Kaliurang Timur. Pak Radi, ya, boleh tahu Pak, ini ubi yakon ini dikembangkan apakah baru pertama kali di Kaliurang Timur oleh Pak Suradi? Ya, untuk di Kaliurang itu memang baru pertama kali saya coba. Ya. Jadi populasinya masih sedikit, dan nanti kalau memang uji coba ini berhasil, nah nanti akan kita kembangkan lebih banyak
di sekitaran Kaliurang. Ya. Nah, kalau tanaman yang di sebelah belakang Bapak ini dan yang di depan, ini umurnya per hari ini berapa hari atau berapa bulan, Pak? Sekarang berumur kurang lebih 2,5 bulan. Jadi waktunya kita melakukan pruning. Intinya pruning tidak harus berarti memangkas semuanya, tidak, tapi hanya mengurangi cabang-cabang yang kurang produktif. Misalnya cabang yang disisakan itu cuma cabang yang utama, dengan maksud supaya nantinya umbi itu nanti bisa lebih besar ya? Ya, lebih besar. Karena kan nanti kalau cuma daunnya yang banyak, tapi mungkin nanti pengaruhnya di umbi nanti bisa mengurangi tingkat isinya. Ukuran ya, ukuran buahnya ya. Nanti kesedot ke daun, Pak ya, kalau ke daun. Jadi nanti kalau dengan ini kita pruning, itu harapannya nanti menjadi maksimal di buahnya ya, Pak. Buahnya, Oke, ini 2,5 bulan ya kira-kira usia tanam yang gulutan pertama dan kedua ini ya, Pak. Ini kira-kira perkiraan masa panen berapa hari atau berapa bulan, Pak? Panen kalau dipanen tua itu sekitar 7 bulan. 7 bulan panen. Tapi kalau tua. Bisa dipanen lebih awal sekitar 6 bulan itu sebetulnya sudah buah. Oke. Tapi kalau lebih maksimal bagusnya, ya itu antara 7 sampai 8 bulan itu umbinya sudah tua. Ya. Nah, itu dengan tanda kalau bunganya sudah keluar, nanti sehabis bunga itu waktunya kita memanen buahnya. Oke, kalau ini kan percobaan tanam pertama dalam jumlah yang banyak, Pak, ya di Kaliurang. Nah, sejauh ini progresnya gimana, Pak? Menurut Pak, kan kelihatan besar-besar nih batangnya, artinya subur, Pak ya. Iya, kalau menurut saya itu kalau melihat dari kondisi tanamannya itu menyenangkan, jadi subur. Kan berarti harapannya nanti buahnya juga besar-besar. Tapi itu juga harus kita memperhatikan itu dari kegemburan tanahnya. Jadi olah tanahnya harus kita bikin yang dalam dan segembur mungkin. Nah, itu dengan harapan kalau umbi itu kalau tanahnya gembur itu berarti nanti umbinya bisa lebih besar. Gitu. Ya kayak kentang, Pak ya. Harus kentang. Gembur ya. Nah, ini berarti tanaman ini kira-kira ini di usia 2,5 bulan ini sudah ada tanda-tanda mulai muncul umbinya, Pak? Sudah ada. Ini kita ambil aja nih seperti ini. Ini pohon yang seperti ini sudah ada ini calon umbi yang jadi benih besok. Rimpangnya, Pak? Ya, rimpang benih seperti ini. Terus sedangkan umbi yang nantinya ada di buah, ini dengan umur 2,5 bulan ini sudah segede ini. Ya, nah ini nanti kalau kita panen katakanlah 6 bulan itu saya kira sudah sebesar ini. Lengan ya, Pak? Iya, lengan. Pergelangan tangan lah ya. Ya kira-kiranya seperti itu. Oke, dan ini merata, Pak? Maksudnya di tanaman kayak gini ya? Kemarin tanda-tandanya ini ada umbi. Ini tanah ini kelihatan pecah. Di atas gundukan tanah ini ada pecahan. Kayak retaan gitu ya? Retaan itu yang tanah itu mungkin 1 jengkal. Nah, itu di dalamnya mesti ada ini umbi. Ya, dan ini nanti sekeliling ini ada umbinya dan di bawahnya juga ada umbinya. Kalau satu pohon gini kira-kira kalau misalnya idealnya dia bisa berapa kilo, Pak? Idealnya kalau bagus ya? Bagus itu bisa 5 kilo, Pak. Satu tanaman ya? Ya, satu tanaman itu bisa 5 kilo. Tapi karena itu juga menyesuaikan dengan kondisi tanahnya. Misalkan tanahnya yang tanah pegunungan yang lempung dengan tanah yang sini bersektor regosol ya. Itu nanti mungkin ada lain. Mungkin kita harapannya lebih sedikit. Tapi saya kira nanti satu pohon itu
Ya paling enggak harapannya 2 kilo lah. Minimal Pak ya. Minimal 2 kilo lah. Oke. Kalau prospeknya sendiri secara komoditi, kemudian pasar. Kalau ini buah ya Pak, buah dan buah itu ada khasiatnya untuk kesehatan. Idealnya bisa mengurangi kolesterol, bisa untuk membantu diet bagi orang-orang yang berkelebihan berat badan, mungkin yang kadar gulanya tinggi itu nanti bisa mengonsumsi ini, buah ini bisa menjadi stabil. Nah, itu saya kira orang akan lebih tertarik dengan itunya. Iya. Jadi biarpun ini umbi, tapi bukan sekedar umbi, ini tidak melalui direbus, kita makan langsung aja. Langsung konsumsi ya Pak? Pas langsung konsumsi ya. Iya. Oke, nah selain buah, konon daunnya pun juga masih ada bisa Daunnya dimanfaatkan bisa, Pak? karena ini daunnya ini karena ada kandungan inulin. Inulin itu karena ada manfaatnya untuk ini ya daunnya ini bisa dimanfaatkan ini, untuk ini ya. Kan kalau yang sudah skala besar nanam ini kan dipanen Pak. Daunnya? Jadi ini dirompes saja, dipanen, nanti sampai disisakan cuma beberapa daun yang di ujung atas. Tapi kalau menghendaki nanti umbinya besar, mungkin ya kalau saya ya itu malah manennya jangan banyak-banyak, karena ini juga kita buang ya. Kalau yang manen banyak itu kan harapannya panen daunnya sudah sekian kuintal ya. Iya. Dan udah ada nilai uangnya. Ya, karena ini masih kebun percobaan ya Pak. Percobaan, nanti kita coba semacam ini dulu. Nanti kalau memang sudah kita nanamnya sudah skala besar, baru kita nanti pikirkan bagaimana berikutnya. Oke. Baru uji coba nanti kita ya. Ini perawatannya sulit atau mudah Pak? Perawatannya sangat mudah. Ternyata kalau saya amati dari segi penyakitnya, dari serangan hama, itu di sini paling-paling ini ada apa? Walang atau ini walang kelihatannya. Oh, belalang. Ulat nggak pernah ketemu ulat. Tapi ini mungkin belalang mampir sini terus makan daunnya. Tapi juga nggak begitu mengkhawatirkan. Jadi masih banyak, masih sebagian besar utuh Pak ya? Jadi masih seperti utuh. Oke. Nah, ini batangnya, karakternya ini batang apa itu namanya, berbulu ya? Ini itu ada bulu-bulunya. Nah, ini tengahnya lubang. Oh, jadi gitu. batangnya ini tengahnya lubang. Oh, begini. Jadi ada rongganya ya? Iya, ada rongganya. Jadi tapi di luarnya ini berbulu ini ya. Oke, ini ada juga nih yang membuat ini. Jadi ini ditanam untuk bibit. Oh, bisa tumbuh Pak? Iya, katanya bisa. Tapi saya kan belum mencoba. Iya. Nah, ini nanti juga kita akan mencoba beberapa batang untuk nanti bukan bibit, dibuat bibit. Bukan pakai rimpang ya, tapi pakai batangnya ya. Tapi kalau saya tetap pakai rimpang ya Pak. Ya. Pertumbuhannya cepat. Ya, kalau ini karena kelihatannya itu kalau dari ini kurang Kalau lahannya sendiri ini butuh treatment yang enggak Pak, secara tinggi gitu enggak ya? Maksudnya pupuk organik maupun pupuk anorganik. Ini saya belum banyak menggunakan pupuk. Jadi cuma olah lahannya itu yang tanahnya gembur, yang terus kita banyak humus yang kita sebelum kita tanam itu kan kita tabur humus. Humus itu kita kasih yang agak tebal. Artinya kita dari cangkul terus sampai tanam itu kita ada jeda paling enggak 2 minggu. Jadi gulutan yang sudah jadi itu sampai 2 minggu nanti baru kita tanam. Dengan harapan itu
daun yang kita uruk kemarin Komposnya itu ya? Komposnya itu sudah jadi? Sudah jadi ya. Cuma itu tok ya Pak? Ya. Pupuk kandang juga belum ya kayaknya ya? Pupuk kandang ini belum. Itu karena kemarin tanahnya juga agak subur. Iya. Airnya bagaimana Pak? Dia harus berair? Kita sementara kalau musim gini paling enggak 2 hari sekali Pak. Harus dialiri air? Musim kemarau ya? Siram-siram ya. Kalau musim hujan mungkin enggak perlu ya? Mungkin enggak perlu. Oh, oke, ya. Kalau kemarau ya 2 hari, 3 hari sekali kelihatan tanahnya sudah. Ya. Nah, ini nanti perkiraan kira-kira akan kita lihat hasilnya bulan apa Pak? Nanti sekitar bulan Desember Pak. Oh, Desember. Ya, Desember kita panen. Oke, nanti. Ya. Oke, Sobat Tani, pemirsa dan Sobat Vulkan Vlog dimanapun Anda berada, kita mungkin nanti akan lihat pada bulan Desemberan, tanggal berapa belum tahu, panen ubi yakon di Alas Ponteng ini, kebunnya Pak Suradi, Ketua Kelompok Tani Tirto Mulyo di Kaliurang Timur. Seperti apa rasanya kalau ngelihat umur 2,5 bulan tadi umbinya sudah segini-gini gitu, ya nanti akan besar-besar. Oke, kita nanti ikuti seperti apa ubi yakon yang dibudidayakan di Kaliurang. Ini pionir di Kaliurang dan Pak Suradi adalah orang yang pertama kali menanam dalam jumlah yang cukup banyak di lahan terbuka. Ya, gitu. Ya, kita lanjut Pak. Kalau yang depan ini tanaman umur berapa Pak? Ini sekitar 3 minggu dari kita nyemai. Oh, 3 minggu dari semai. Baru pindahan dari polybag. Setelah seperti ini baru kita pindahkan di bedengan. Nah, ini selain yang sudah besar-besar tadi, bikin berapa lahan nih Pak? Selanjutnya ya berarti untuk gelombang berikutnya. Kita mencoba untuk tanam bergiliran. Jadi selang 1 bulan kita nanam lagi, 1 bulan kita nanam lagi. Harapannya biar panennya tiap bulan gitu ya? Ya, jadi nanti panen tidak ada jedanya. Iya. Dan kalau berhasil memungkinkan untuk perluasan lahan ya Pak? Perluasan yang lebih. Tapi menurut Pak Suradi ini memang selama ini sampai hari itu belum pernah ya Pak di Kaliurang itu ubi yakon ini dibudidayakan ya? Ada tapi 1-2 Pak. 1-2. Maksudnya di polybag? Polybag ya ada, terus di lahan tapi kurang diurus. Jadi tanah budidayanya cuma tanam terus dia nggak begitu ngurus. Jadi biarkan aja. Tapi itu umbinya juga nggak bisa besar-besar. Ya karena nggak diurus ya. Oke. Tanaman kan butuh perawatan, butuh makan juga. Ya Sobat Tani, pemirsa dan Sobat Vulkanovlog dimanapun Anda berada, inilah kebun percobaan ubi yakon di Kaliurang Timur, tepatnya di lahan milik Pak Suradi. Beliau adalah Ketua Kelompok Tani Tirto Mulyo, dan penglihatan kita memang percobaannya ini di bulan 2,5 ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang sangat menggembirakan ya. Pertumbuhannya bagus, daunnya besar-besar, umbinya juga sudah mulai muncul ya, besarnya ada yang sudah segini, ada yang segini panjang, mungkin segini. Nah, diharapkan nanti di bulan ke-6 atau ke-7 sejak tanam pertama atau kira-kira bulan Desember kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan ini adalah budidaya yang pertama kali dilakukan di Kaliurang dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau berhasil nanti akan dikembangkan oleh Pak Suradi dan tentu saja Kelompok Tani Tirto Mulyo. Kita jumpa di konten selanjutnya atau nanti kita akan update di bulan 4 atau bulan ke-5 sebelum panen raya. Seperti apa pertumbuhannya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Oke, cus.